Selamat pagi anak-anak, kali ini kita akan belajar dengan tema What do your parents do di unit 2 lesson 2. Siapkan buku paket kalian, buku paket bahasa Inggris, buku catatan, dan pensil kalian agar kalian bisa mencatat hal-hal apa saja yang akan ada dalam video ini. Terima kasih dan selamat belajar. Jadi yang akan kita bahas pada tema kali ini tuh ada word chest, ada note, ada ask and answers, ada listening chest, ada reading chest, dan terakhir itu penutup. Sekarang kita akan belajar tentang word chest, yaitu kosakata yang akan kalian temui saat kalian belajar tema What do your parents do. Ulangi kata-katanya setelah Miss ya. Baker, pembuat roti. Writer, penulis. Reporter, wartawan. Homemaker, ibu rumah tangga. Doctor, dokter. Profesor, profesor. Fashion designer, perancang busana. Scientist, ilmuwan atau ilmiawan. Taxi driver, sopir taksi. Lawyer, pengacara. Actor, aktor, pria. Nah, sekarang sebelum kita memasuki ask and answer, Miss mau beri catatan sedikit. Jadi di sini itu ada 3 tabel, anak-anak sudah lihat di situ. Yang pertama itu ada tabel subjek dan to be. Nah, to be ini kalau dalam bahasa Indonesianya itu artinya sedang atau bisa juga adalah. Misalnya kalau dalam bahasa Indonesianya Miss mau bilang saya adalah seorang murid. Nah, itu bahasa Inggrisnya I am student. Atau kalau untuk sedangnya, untuk arti sedangnya dalam bahasa Indonesianya Miss contohkan saya sedang makan. Nah, itu bahasa Inggrisnya I am eating. Seperti itu ya. Nah, sekarang anak-anak lihat di tabel subjek dan to be. Jadi to be-nya itu adalah pasangannya si subjek. Nah, subjek itu ada I, you, they, we, she, he, it. Nah, pasangannya I itu adalah am. You itu pasangannya adalah are, they juga pasangannya are, dan we juga pasangannya are. Jadi you are, they are, we are. Lalu ada she pasangannya is, he pasangannya is, dan it juga pasangannya is. Jadi she is, he is, it is. Nah, misalnya Miss contohkan itu, misalnya Miss mau bilang dia adalah seorang perawat. She or he is a nurse. Terus misalnya Miss mau bilang kamu adalah seorang ilmuwan. You are a scientist. Nah, kalau misalnya Miss mau bilang Budi adalah seorang aktor. Budi is an actor. Nah, lalu di tabel kedua anak-anak lihat di situ ada kata do dan das. Jadi kata do dan das ini dia punya pasangannya sendiri. Jadi kalau misalnya subjeknya I, you, they, we, pasangannya do. Jadinya I do, you do, they do, we do. Sementara kalau does itu pasangannya itu ada subjek she, he, it. Jadi she does, he does, it does. Nah, do dan does ini akan kalian temui nanti di slide pada bagian ask dan answers, bagaimana kalian bisa menggunakan kata do dan does. Nah, pada tabel yang ketiga, anak-anak lihat di situ ada subjek dan ada kepunyaan. Nah, itu maksudnya kepunyaan itu misalnya Miss mau mencontohkan. Contohnya seperti ini. Rumah itu adalah rumahku. Nah, maksudnya rumah yang itu rumah milik saya. Nah, saya di sini itu adalah kepunyaan. Jadi saya yang memiliki rumah itu gitu. Aku yang memiliki rumah itu. Atau contoh lain, meja ini adalah mejaku. Nah, maksudnya adalah yang memiliki meja ini adalah aku. Nah, kepunyaan itu seperti itu ya. Nah, kalau subjek I untuk kepunyaannya itu my, you, your, they, their, we, our, she, her, he, his, it, is. Nah, udah paham ya anak-anak? Miss jelaskan lagi. Subjek dan kepunyaan. Kepunyaan ini maksudnya adalah kita yang memiliki
barang tersebut atau hal itu. Misalnya contohnya beras itu adalah berasku. Jadi maksudnya yang mempunyai beras itu adalah aku yang memiliki beras itu. Nah, sekarang kita memasuki yang namanya ask dan answers. Nah, di sini maksudnya akan ada nanti gimana cara bertanya dan bagaimana juga cara menjawabnya. Nah, anak-anak lihat di situ ada 3 cara bertanya tentang pekerjaan. Yang pertama, what do you do? Apa pekerjaanmu? Lalu yang kedua, what does she or he do? Apa pekerjaan dia, perempuan atau laki-laki? Lalu yang ketiga, what does your mom do? Apa pekerjaan ibumu? Nah, tadi Miss sudah jelaskan pada catatan yang slide sebelumnya itu ada do dan does. Nah, anak-anak lihat di sini. Jadi does itu dipakai hanya untuk subjek she, he, dan it. Nah, kalau dalam pertanyaan dia itu harus lihat subjeknya itu apa? Apakah dia she, he, apakah dia I atau you? Nah, sesuaikan dengan itu. Kalau dia she atau he atau it, maka gunakanlah kata does. Kalau misalnya dia I, you, Dewi, maka gunakanlah kata do. Nah, lalu yang ketiga itu ada what does your mom do? Kenapa dia menggunakan does padahal itu ada kata your? Nah, anak-anak lihat setelah kata your itu ada kata mom, ada itu kan bahasa Indonesianya apa pekerjaan ibumu. Nah, ibu ini kan dia seorang perempuan. Nah, berarti dia adalah she. Makanya dia menggunakan kata does. Ya, lalu di situ ada cara menjawabnya. Itu ada I am a student, ada she is a doctor, lalu yang ketiga itu ada my mom is an homemaker. Ibu saya adalah seorang ibu rumah tangga. Nah, sudah juga Miss jelaskan pada slide sebelumnya tentang subjek dan to be, di mana to be itu di sini artinya itu adalah ya, bukan sedang. Makanya anak-anak lihat di cara menjawab itu am, is itu dia diartikan dengan adalah, bukan dengan sedang ya. Lalu lihat di catatan yang ketiga itu, jika ada yang bertanya menggunakan kata do or does, maka jawablah dengan kata do or does juga. Nah, contohnya itu ada does your father make a cake? Kalau jawabannya iya, maka jawablah dengan yes, he does. Atau kalau tidak, no, he doesn't. Jadi jangan jawabnya cuman yes ya. Jadi harus lengkap. Yes, he does. No, he doesn't. Kayak gitu. Nah, lalu ada juga di bawahnya cara bertanya yang terakhir itu, jika ada yang bertanya menggunakan to be, am, is, are, maka jawablah menggunakan to be juga. Nah, contohnya, is she a doctor? Nah, kalau iya jawabannya yes, she is. Kalau tidak, no, she is not. Atau no, she isn't. Gitu. Kalau misalnya contohnya lagi, are you a doctor? Maka jawabannya kalau iya, yes, I am. Atau no, I am not. Gitu. Nah, kenapa di sini is pertanyaannya tapi jawabnya am? Karena dia menanyakan kamu. Jadi kalau kamu kan kita yang jawab, kita sendiri yang jawab, maka menggunakan I am. Sekarang kita memasuki dengan yang namanya listening test. Nah, di sini ada percakapan. Itu ada seorang anak yang ada di dalam mobil ayahnya. Jadi ayahnya itu adalah seorang wartawan. Nah, Miss bacakan percakapannya ya. Amy, goodbye Dad. Dad, bye. Max, is your dad a reporter? Amy, yes, he is. Max, wow, I want to ride in his van. Nah, jadi di sini teman-temannya itu datang ke Amy dan bertanya, oh Amy, apakah ayahmu seorang reporter? Amy menjawab, iya, ayah saya seorang reporter. Terus Max dia terkejut, lalu dia bilang, oh aku ingin berada di mobil ayahmu. Nah, sekarang kita memasuki dengan yang namanya reading chest. Jadi di sini ada cerita. Anak-anak kita baca ceritanya bersama-sama ya. Acting in a play. Kylie's mom is an actress and his dad is an actor. They are usually in movies, but this summer they are in a play called Peter Pan. It is about a boy who never grows up. Kylie always asks to go to work with his parents.
Usually, he can't go because of school, but now he goes to work with them every day. It's summer vacation. One day, during the play, one of the pirates hurt himself. He couldn't act anymore. Kylie's parents asked him to be in the play. Now he is a pirate in Peter Pan. Nah, jadi anak-anak ceritanya si Kylie ini dia itu punya orang tua artis. Nah, jadi mereka orang tuanya ini sering sama-sama dalam satu film, dalam satu movie. Nah, si Kylie ini tidak bisa ikut karena dia ada sekolah. Jadi dia biasanya tidak ikut karena dia harus ke sekolah. Nah, suatu hari di mana mereka lagi latihan berakting. Nah, salah satu aktor yang bertugas sebagai pirate di film Peter Pan itu dia terluka. Nah, orang tuanya akhirnya meminta Kylie untuk menggantikan aktor yang terluka tersebut untuk menjadi pirates di Peter Pan. Jadi begitu ceritanya anak-anak. Jangan lupa dibaca ya. Jadi anak-anak, sekian materi kita tentang hari ini, tentang what do your parents do. Nah, untuk lesson berikutnya akan Miss kirim minggu depan ya. Tidak jadi hari ini karena Miss pikir nanti kalau hari ini nanti tugasnya kalian akan banyak. Nah, jadi untuk tugasnya anak-anak silakan kerjakan halaman 28 sampai 31 ya. Kerjakan menggunakan pensil di buku bahasa Inggris kalian, buku paket bahasa Inggris kalian. Bagi yang belum mengumpulkan buku paket bahasa Inggris, segera datang ke sekolah dan ambil buku paketnya ya. Jadi jangan ditunda-tunda agar kalian bisa belajar dengan baik di rumah dan kalian bisa menjawab soalnya itu juga dengan baik gitu. Kalau misalnya kalian belum ambil buku paketnya, nanti kalian tidak akan belajar bahasa Inggris dengan baik gitu. Nah, bagi yang belum memiliki buku, mohon untuk diinfokan pada wali kelas atau pada saya ya, agar bisa segera diurus bukunya. Oke, jadi sekian materi kita tentang hari ini. Selamat belajar and see you next week.